Halo teman-teman semua, apakah kalian tahu apa itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara? Berikut sekilas tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Tugas pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan 3 jenis kekayaan negara, yaitu kekayaan negara yang dimiliki, kekayaan negara yang dikuasai, serta kekayaan negara dipisahkan. Tugas pengurusan piutang negara. DJKN mengelola dan melaksanakan pengurusan piutang negara yang telah dinyatakan macet dan belum dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah. Dan tugas layanan lelang. DJKN menyelenggarakan layanan lelang melalui KPKNL yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN dipimpin oleh Direktur Jenderal yang membawahi 1 unit kesekretariatan dan 7 direktorat yang didukung oleh 17 kantor wilayah dan 71 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus berupaya untuk menyempurnakan proses bisnis dengan dukungan teknologi informasi yang memadai. Dalam bekerja dan melayani, insan DJKN selalu menjunjung tinggi nilai Kementerian Keuangan dan core values ASN berakhlak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Tugas Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Misi Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara yang pertama adalah mewujudkan pengolahan kas dan investasi yang hati-hati, efisiensi, dan optimal, mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel, mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang inovatif dan modern, mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem informasi teknologi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif. Berorientasi pelayanan. Wujud implementasi nilai berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Kanwil DJPB Sumatera Utara adalah DJPB Peduli. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bantuan kepada para PPNPN sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Selain itu, Kanwil DJPB melakukan kegiatan Pekan UMKM, yang dimana kegiatan ini berorientasi pada pembinaan UMKM di Sumatera Utara agar UMKM menjadi meningkat. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pimpinan untuk mendengar permasalahan dan kendala yang dialami oleh tiap UMKM. Kegiatan ini menjadi wujud Kanwil untuk terus berinovasi. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel memiliki arti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam hal ini, Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara menyerahkan hasil kerja berupa KFR kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerja yang telah mereka kerjakan. Pertanggungjawaban ini sebagai wujud implementasi etos kerja yang jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nilai selanjutnya adalah kompeten. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung para pegawai agar terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pembentukan Knowledge Management melalui KNpedia merupakan salah satu strategi DJKN untuk meningkatkan kompetensi pegawai sebagai pengelola kekayaan negara. Melalui KNpedia, DJKN memastikan informasi terkait tugas dan fungsi terdokumentasi dengan baik, menyebarluaskan informasi terkait tugas dan fungsi, dan menciptakan diskusi yang terstruktur antar seluruh pegawai DJKN, dan menjadikan proses belajar kapanpun dan dimanapun. Kedepan, KNpedia berguna untuk sarana pengembangan potensi internal DJKN secara berkala dan kompeten. Selain itu, untuk menciptakan SDM yang unggul dan DJKN maju, terdapat program yang dinamakan Manajemen Talenta Beasiswa agar pegawai DJKN
dapat lebih mudah meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir adalah program DJKN Muda, yang merupakan sarana bagi delegasi DJKN Muda dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam mendukung visi DJKN dan berkontribusi untuk Kementerian Keuangan melalui DJKN. Nilai selanjutnya adalah harmonis. DJKN merupakan salah satu unit yang telah mengimplementasikan Open Workspace. Hampir seluruh ruangan baik sekretariat dan 7 direktorat di kantor pusat DJKN telah menerapkan Open Workspace. Tujuannya untuk menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja, sehingga kerjasama antar pegawai bisa semakin lebih baik. Penerapan open space akan membuat pegawai akan sangat sering bertatap muka, berbincang, dan berdiskusi secara langsung. Hal ini akan mendorong kolaborasi serta memunculkan ide-ide spontan yang mendukung inovasi. Selain itu, di kantor pusat juga menerapkan sikap toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan baik agama, suku, dan ras. Selanjutnya adalah loyal. Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara memiliki kantor di Gedung Keuangan Negara, tepatnya di lantai 3. Dalam satu gedung Kementerian Keuangan terdapat instansi lain seperti Kanwil DJBC, KPP Pratama Lubuk Pakam, KPPN Medan 1, KPPN Medan 2, KPKNL, dan masih banyak unit lain. Hal ini menyebabkan pegawai Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara harus menjaga nama baik instansinya dengan menggunakan fasilitas dengan baik, menjaga kedisiplinan, etika, serta menerapkan senyum, sapa, dan salam dengan pegawai instansi lain. Tidak hanya itu, bentuk loyal pegawai Kanwil lainnya adalah mengikuti berbagai macam lomba yang membawa nama baik Kanwil dengan memenangkan perlombaan. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Sebagai bentuk adaptif dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, Kanwil sendiri selalu memiliki inovasi baru setiap tahunnya seperti celengan atau checklist kelengkapan dokumen, yang juga sudah mendapatkan sertifikat penghargaan dari DJPPR. Tidak hanya itu, Kanwil juga sudah menggunakan teknologi aplikasi yang semakin update setiap tahunnya, baik dari pusat maupun inovasi tersendiri. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Unit kesekretariatan dan 7 direktorat di kantor pusat DJKN saling membangun kerjasama yang sinergis. Misalnya, Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi sebagai support sistem membangun sinergi dengan Direktorat Lelang, Direktorat Penilaian, dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara terkait interkoneksi aplikasi Fokus PN dengan Sistem Informasi Penilaian dan Portal Lelang Go.id. Baik di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah menerapkan nilai-nilai ASN, sehingga tatanan instansi tersebut harus menjadi contoh dan juga harus tetap ditingkatkan. Apalagi kami sebagai generasi muda harus mempertahankan implementasi nilai-nilai yang sudah ada di kantor saat ini kami bekerja. Harapannya, semoga kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara semakin baik dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi rakyat.